Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi untuk manajemen proyek TI. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai yang namanya evaluasi proyek. Jadi proyek-proyek yang sudah berjalan dari awal perencanaan, pengerjaan hingga jadinya itu nanti tetap harus dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Karena untuk menentukan bahwa proyek ini berhasil atau tidak. Jadi nanti akan dicek secara sistematis, terlihat ya daripada objeknya yang dievaluasi. Nah, di tingkat proyek, evaluasi melibatkan merencanakan, merevaluasi. Jadi evaluasi itu tidak hanya sekedar evaluasi, itu tidak, harus ada perencanaannya, mengumpulkan identifikasi, menganalisis bukti. Jadi ada buktinya dulu, dicari dulu, ya, menganalisis informasi dan mendistribusikan temuan untuk membuat keputusan terkait proyek. Jadi dari bukti-bukti itu nantinya akan dijadikan bukti bahwa apakah proyek itu berhasil atau tidak. Nah, kenapa evaluasi ini dia penting, sangat penting ya, karena dia digunakan untuk menilai value atau nilai atau kepantasan dari suatu proyek yang dikerjakan. Nah, dengan evaluasi proyek ini kita tahu apakah software yang dipinta oleh stakeholder itu sudah pantas atau belum, ya, stakeholder. Nah, ini nanti dari bukti-bukti yang dari di proyeknya nanti akan menjadi keputusan daripada metodenya dari proyek yang dilaksanakan. Nah, tujuan daripada evaluasi sendiri kalau kita bisa melihat ya, kita melihat daripada elemen utama daripada resiko. Ya, khususnya untuk teknologi informasi ya, dan proses desain ulang proyek. Dengan adanya evaluasi ini kita bisa tahu resikonya bagaimana, apakah resiko itu bisa berhasil ditangani atau tidak, itu dilihat dari evaluasi proyek. Nah, evaluasi ini sendiri dimaksudkan untuk melihat atau mengidentifikasikan resiko utama yang bisa muncul dengan proyeknya. Nah, nanti dari risiko utama itu kira-kira bisa dihindari nggak? Atau bisa dimitigasi atau tidak? Itu yang menjadi poin utama daripada evaluasi proyek. Nah, bagaimana cara kita melihat evaluasi itu berhasil atau tidak, proyek itu berhasil atau tidak? Digunakanlah yang namanya analisis milestone. Jadi dari setiap tugas yang ada di Gantt chart itu wajib dibuatkan yang namanya milestone. Itu wajib dibuatkan. Kenapa? Milestone ini dia fungsinya dia memiliki fungsi sebagai indikator status dari proyek yang dikerjakan. Nah, status dari kerjaan ini bagaimana? Apakah dia tuntas? Kalau tuntas berarti dia sudah mencapai milestone. Tapi kalau belum tuntas berarti belum mencapai milestone. Nah, milestone ini biasa kita kenali dengan garis finish. Garis finish dari proyeknya. Jadi ketika proyek itu berjalan, kalau nggak sampai garis finish berarti dia belum selesai. Tapi kalau tugas atau kerjaan sudah mencapai milestone atau garis finish, kita bilang dia sudah capai milestone. Itu adalah milestone. Dan memang di Gantt chart sendiri, milestone dia indikatornya adalah kayak diamond ini, belah ketupat. Ya, belah ketupat.
Nah, fungsi daripada milestone sendiri, dia memperlihatkan status tugas selesai atau tidak, memberi sinyal kepada tim lainnya, oh bahwa dia sudah selesai, kita harus segera kerja. Itu sinyal. Memotivasi tim, oh kita sudah hampir mendekati milestone, langsung dikebut. Menawarkan poin evaluasi ulang, dia menjadi evaluasi, kenapa kok belum sampai milestone, belum sampai selesai, oh ternyata ada yang belum tuntas milestone-nya. Bisa untuk koordinasi jadwal, oh ini tanggal ini selesai finishnya di sini, dan juga sebagai identifikasi kunci ulasan utama, yang dimana ketika tugas itu berjalan kita bisa tahu, oh poin-poinnya itu ada di sini, ya poin-poin daripada tugas yang dikerjakan. Itu adalah fungsi daripada milestone. Ya, milestone sendiri itu dibuat dengan durasi 0 hari karena tidak memiliki hari. Nah, di sini kita bisa melihat milestone. Di sini ini milestone. Ini adalah milestone. Ini adalah milestone. Ciri-cirinya dari mana? 0 days. Ini pasti milestone. Lihat gambarnya, ini adalah milestone. Dan ini adalah milestone. Bentuknya itu adalah belah ketupat. Ya boleh bilang belah ketupat atau persegi yang diputar. Tapi lebih enak belah ketupat ya. Itu adalah milestone. Yang bukan 0 day atau 0 hari itu adalah bukan milestone. Ini job biasa, ini tugas biasa, ini tugas biasa. Ini contohnya saja. Nah, dari situlah nanti kita bisa melihat nilai, value, nilai dari proyeknya. Nah, dalam melihat nilai ada yang namanya plan value atau nilai perencanaan yang telah disetujui bersama untuk jadwal tertentu. Nah, plan value ini nanti gunanya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada sesuai dengan WPS, nilai perencanaan. Itu yang kita lihat nanti ketika evaluasi. Perencanaannya bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pembagian kerja di WPS. Ya, jadi nanti akan ada yang namanya earned value atau mengukur nilai kerja yang telah dicapai. Kalau tadi kan plan itu baru direncanakan, nilai perencanaan. Tapi kalau earn itu berarti dia sudah selesai atau sudah dicapai, itu adalah earn. Nanti apakah kinerja itu sesuai dengan anggaran atau tidak, dilihat nanti earn value-nya bagaimana. Karena ini berkaitan dengan progres pekerjaan yang harus diselesaikan. Ibaratnya gini, kamu coding ya, kita coding, programmer itu kan pasti ada anggaran untuk dia beli makanan, beli minuman, untuk bensin. Nah, kira-kira dari pekerjaan dia itu anggarannya pas atau lebih. Nah, kalau sampai anggarannya ternyata pas, itu berarti baik. Kalau ternyata anggarannya malah kurang, itu malah yang kurang baik. Itu contohnya earned value. Jadi itu untuk earned value. Jadi melihat nilai daripada progres kerja yang telah dilakukan. Kemudian baru kita melihat actual cost atau nilai sebenarnya biaya yang sudah keluar atau sudah dibelanjakan ketika menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu. Nanti yang menghitung ini adalah tim accounting yang tugasnya memonitor keuangan proyek. Pastilah ya, masa kita tidak ada yang memonitor keuangan. Nah, nanti dari AC ini benar-benar kelihatan semuanya
ya, dari awal perencanaan proyek hingga penyelesaian proyek. Kalau earn kan di satu satuan tugas, tapi kalau actual cost itu semuanya dalam periode waktu tertentu. Kuncinya di situ. Nanti ada yang namanya schedule variance, ya, mengukur kinerja jadwal schedule, ya, yang dinyatakan dengan cara nilai yang sudah dikerjakan dengan nilai yang direncanakan. Gampang sekali ya, gampangnya gini, uang yang sudah keluar atau yang digunakan ketika bekerja atau sudah selesai bekerja dikurangi dengan perencanaan. Gampang sekali. Jadi misal earn value programmer itu dia butuh 200.000 per orang ya. Misalnya di situ ada satu orang, dia menghabiskan 200.000 untuk menyelesaikan codingnya dia, dan ternyata ketika di planning ternyata dia direncanakan 300.000, berarti ada penghematan sekitar 100.000. Ini contoh saja kasarnya. Berarti untuk menyelesaikan coding itu hanya membutuhkan 200.000 dari perencanaan, sehingga hemat 100.000. Ya. Kalau minus berarti penghematan. Masalahnya kalau ini ya, kita ganti ternyata dia makan cost 400.000. Oh, berarti malah over budget. Ya, budgetnya 300.000, ternyata programmernya boros, jadi butuhnya 400.000. Itu pemborosan. Kalau over seperti ini malah evaluasinya jelek karena budgetnya kita terbatas. Pasti kalau proyek itu budgetnya terbatas. Nah, kalau ternyata dia over, bisa jadi jadwalnya terlambat atau terlalu cepat pengerjaannya. Kemudian ada yang namanya cost variance atau variasi pembiayaan. Ya, kalau tadi kan schedule itu melihat seberapa cepat sih pengerjaannya. Kalau cost variance melihat dari untung atau ruginya. Nanti selisih yang digunakan adalah actual cost yang benar-benar keluar dikurangi dengan earned value tadi. Ya. Nanti dari cost variance ini kita bisa tahu proyek kita itu rugi atau untung. Kalau ternyata over budget itu rugi, kalau hemat itu adalah untung. Beda loh ya, jangan sampai salah istilah. Kalau over budget kita perlu uang lebih, itu rugi. Tapi kalau kita perlu uangnya sedikit, itu malah untung. Itu yang ditargetkan di proyek. Jadi proyek itu bukan menghasilkan uang banyak, salah. Proyek itu meminimalisir gimana caranya pengeluaran itu sedikit. Ya, pengeluaran sedikit dan tidak over budget. Itu untungnya proyek dilihat dari situ. Nah, barulah nanti kita bisa melihat SPI-nya, performa index, dengan menggunakan perbandingan antara planned value dengan earned value. Nanti dari SPI kita bisa tahu efisien nggak sih tim proyeknya memanfaatkan waktu, atau malah leha-leha. Ya, ini ketahuannya dari sini, ketahuannya. SPI namanya. Kemudian ada nama cost performance, sama rumusnya kayak tadi. Kalau tadi di minus, kalau ini perbandingan. Nanti dari sini kita bisa melihat efisiensi penggunaan biaya terhadap sumber daya. Jadi variabelnya cuma 3, rumusnya ada 4. Sederhana. Nah, nanti untuk manajemen earned value-nya, ya, nanti dia akan mendefinisikan setiap aktivitas termasuk kebutuhan sumber daya dan anggaran. Itu adalah earned value. Jadi SDM-nya gimana,
alamnya gimana ya, yang sumber makanannya gimana, dan anggarannya. Itu yang dilihat dari situ. Itu adalah earned value. Nanti dari sini muncullah yang namanya jadwal penggunaan sumber daya dan aktivitas. Itu bisa dilihat dengan menggunakan Gantt ya. Ketika kita memasukkan resource ke situ, nanti akan muncul. Kemudian mengembangkan anggaran berbasis waktu. Ya, dilakukan untuk meminimalisir penggunaan anggaran di luar waktu yang diperlukan. Nah, nanti dari sini muncullah yang namanya actual cost atau biaya aktual untuk setiap tugas yang sudah berjalan. Barulah kita bisa menghitung cost variance dan schedule variance. Ya, memang kelihatannya rumit, tapi memang proyek itu seperti itu. Kita pingin proyek yang kita jalankan itu sukses, maka kita harus bisa melakukan apapun agar bisa berjalan. Nah, sayangnya di dalam evaluasi sendiri ada faktor manusia yang harus dicek, berupa laporan kemajuan optimis, ya, kemajuan kerjaan, ya, SDM-nya bagaimana, tingkat detail daripada tugasnya, ya, seberapa detail sih pengerjaannya dilakukan, evaluasi proses pengerjaannya dicek, apakah sesuai atau tidak, barulah kita mengukur kinerja non-teknis atau yang tidak berkaitan dengan tugasnya. Sebagai contoh, kedisiplinan, ya, berangkatnya rajin atau tidak, itu juga dilihat, dievaluasi. Nah, setelah evaluasi selesai semuanya, nanti kita barulah bisa menentukan apakah kita harus menutup proyek atau mengambil alih proyek. Dalam contoh penutupan proyek, ya, atau pengakhiran proyek ini berarti sudah mencapai tahapan terakhir dalam pengelolaan proyek. Setelah penutupan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, dan ini merupakan fase implementasi terakhir, terminasi. Tim proyek yang telah bubar, ya, karena sudah selesai, sumber daya yang tidak digunakan harus dibuang sebagaimana mestinya, yang artinya ketika kamu sudah pakai kertas-kertasnya, ya, ada yang tidak terpakai lagi, itu dibuang, kecuali bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya lagi. Ini contoh. Kalau yang ini kasusnya memang tidak ada lanjutannya, selesai, over, maka mau nggak mau ya bisa diberikan atau dibuang. Nah, nanti setelah penutupan juga kalau ada tagihan yang tersisa harus dilunasi, pasti nyewa persewaan dilunasi, faktur pajak juga diselesaikan, ya, nanti dikeluarkan faktur pajaknya jika ada, ya, karena memang ada beberapa proyek yang dia pakai faktur pajak, ada yang tidak, tergantung daripada jenis proyek yang digunakan atau dibuat. Nah, nanti dari terminasi proyek ini akan muncul beberapa pertanyaan. Tepat waktu enggak proyeknya, atau terlambat, atau lebih cepat, ya. Sudah sesuai dengan anggaran atau tidak, apakah over atau malah hemat, ya. Apakah prosedur manajemennya efektif, nanti terlihat daripada schedule variance-nya tadi. Kalau schedule variance-nya pertama lambat-lambat tapi akhirnya bisa tepat waktu, itu efektif. Tapi kalau terlambat terus, ya berarti itu tidak efektif. Kemudian kinerja tim bagaimana, ada kompak atau tidak, ada konflik atau tidak, konfliknya terselesaikan atau tidak, itu ada kinerja tim proyek. Apakah hasil dari proyek sudah diterima keseluruhan, berarti softwarenya sudah tidak ada masalah, jaringannya sudah aman. Tapi kalau ada masalah, ya beda cerita. Nah, nanti perubahan apa yang harus dilakukan di masa depan, ya, yang namanya software.
pasti suatu saat akan diperbarui. Ya, diperbarui. Jaringan pun sama, perangkatnya juga harus ganti. Nanti kedepannya bagaimana? Itu yang nanti diputuskan oleh stakeholder-nya nanti. Nah, jika ternyata proyeknya gagal, ya karena berbagai alasan yang beberapa di luar kendali manajer proyek, ya mau bagaimana lagi? Ya, jika ada sesuatu hal yang ternyata memang manajer proyek nggak bisa handle, itu ya major force, ya di luar kendali, kayak bencana yang merusak proyek-proyek kita, itu wajar. Proyek gagal karena memang di luar kendali. Contohnya ya bisa karena lingkungan komersil yang berubah, ya kurangnya dukungan dari manajer senior, atau ternyata sumber dayanya ternyata tidak memadai, atau kurangnya kerjasama dari klien, itu juga bisa mempengaruhi gagalnya proyek. Intinya gini, kalau kamu dapat klien tapi dia nggak mau kerjasama kliennya, yaitu proyek bisa gagal. Ya, nanti di laporan penutup daripada proyek itu sendiri bisa menjadi laporan akhir proyek. Biasanya berisikan ringkasan eksekutif, laporan status terakhir gagal berhasilnya, analisis pelajaran yang diperoleh, ya. Oh ternyata gara-gara klien yang nggak mau kerjasama, kita harus cari klien yang lebih baik lagi. Itu bisa seperti itu. Pelajaran yang didapatkan ketika proyek itu berjalan, sehingga nanti ke depannya dapat proyek lagi bisa lebih baik lagi. Nah, jika proyek sukses ya berarti waktunya pesta, perayaan itu boleh-boleh saja dan wajar, dengan syarat tidak over budget itu saja. Ya. Nah, karena perayaan ini itu digunakan untuk berterima kasih kuncinya, ya, berterima kasih kepada tim proyek karena atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, ya, dan kemudian menawarkan rasa penutupan. Nah, jadi memang ketika kita bikin proyek ternyata berhasil dan kita bisa berhemat, ya kenapa tidak kita merayakannya, ya. Uang yang sudah diberikan dari stakeholder biasanya 100% kembali ke kita. Jadi yang mendapatkan nanti adalah staffnya. Biasanya seperti itu. Karena stakeholder itu kuncinya mereka dapat software sudah cukup. Mereka nggak pengen uang kembali. Tapi kalau kita proyeknya dengan pemerintahan, itu beda cerita. Biasanya kalau uangnya ternyata sisa, itu bisa kembali ke pemerintahan. Itulah kenapa kalau kita lihat proyek-proyek pemerintahan, ya pasti over budget terus. Kenapa? Nggak pengen uangnya kembali ke pemerintahan. Ya, jadi jangan heran di situ. Kinerja yang pantas wajib dihargai, baik tim keseluruhan maupun individu. Biasanya dilakukan dengan cara penghargaan karyawan terbaik atau staf terbaik. Nah, nanti hadiahnya bisa berupa keuangan, standar ya keuangan, atau sesuatu yang kurang mencolok. Nah, kenapa kita bilang kurang mencolok? Untuk menghindari iri hati. Standarnya seperti itu, menjaga perasaan. Ya. Biasanya bukan sesuatu yang mencolok kayak dikasih emas, pas batangan, itu enggak, jangan seperti itu. Biasanya seperti kayak piagam penghargaan, itu sesuatu yang bukan mencolok. Ya. Nah, nanti dari situ pengakuan atas kontribusi berharga yang bisa menjadi insentif untuk memastikan kinerja masa depannya bisa menjadi lebih baik. Ya, sehingga penghargaan itu bisa menjadi cambuk motivasi bagi yang lainnya. Itu adalah yang namanya evaluasi dan penutupan. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.